Kalau saya lihat memang ada ya. Itu sebenarnya udah cukup lama ya yang dia alamin ya. Kalau untuk unsur mistiknya juga. Dan juga saya lihat juga ada unsur juga dari umurnya juga hitungannya ya. Kenapa saya bilang dari umur? Karena kan bentar lagi kan udah mau happy birthday ya, ulang tahun ya. Dan juga umurnya dia itu udah mendekati 63. Ya kalau dihitung Cina kan lebih 63. Memang kalau dihitung umur aslinya itu 62 ya. Nah, di rata-rata kalau di kita itu 369 ya, itu kurang bagus. Ya, kenapa saya bilang kurang bagus? Karena itu adalah angka rawan dalam kehidupan kita gitu loh. 369 yang harus kita jaga itu keuangan, kesehatan ya, penyakit yang itu yang harus hati-hati. Nah, itu adalah bisa dibilang angka yang harus kita jaga 369 ini. Bisa dibilang kan memang itu untuk kejadian mistik itu memang udah lama dialami. Nah, pas di tahun ini dibilang tahun kurang bagus lah, kurang beruntungnya dia. Nah, jadi dia tidak bisa lolos. Ya, jadi untuk gangguan-gangguan kayak mistis itu ya sudah lama dia alamin, dan juga kan mungkin dari dianya atau mungkin dari keluarganya kan merasa agak cuek. Ya kurang percaya yang ada yang kayak gini-ginian lah, hitungannya mistis-mistisnya lah gitu. Nah, jadi agak nggak terlalu dipercaya sama dianya. Berangsur-angsur makin lama itu akan menghantam ke tubuhnya dia sendiri. Memang dicek sama dokter, divonis tidak ada apa-apa gitu. Tapi kalau untuk gaib, dia ada penyakit yang dia alami. Memang ada kaitannya, yaitu dibilang itu adalah jam-jam kebanyakan rata-rata makhluk-makhluk astral itu yang sering mengganggu-ganggu. Dan waktunya dia keluar lah, bilangnya lah adalah waktu dia, kalau kita dibilang kan waktunya subuh atau malam, kalau buat mereka itu adalah waktunya pagi. Ya, yang saya lihat ya untuk itu dia meninggalnya dengan cara juga kayak tidak wajar ya, karena rumah itu kan dia sudah tepatin itu cukup udah lama ya, sekitar 30 tahun yang saya lihat ya. Dan juga itu adalah tempat berkumpulnya jin-jin atau setan-setan yang sudah bisa lihat sudah kayak semacam udah alamnya mereka di tempat itu ya. Makanya dia itu mengganggu penghuni yang di dalam rumah ini. Ya, kalau untuk rumahnya itu saya lihat memang sudah lama banget ya tidak didoain atau blessing ya, saya lihat ya. Dan juga untuk power negatifnya itu cukup lumayan besar sih saya lihat tuh. Kalau saya lihat untuk serangan itu lebih aktif itu pas udah mulai sore, sehabis maghrib ya, udah mulai maghrib itu serangan banyak yang terjadi, gangguan kayak semacam barang-barang atau mungkin makhluk-makhluk astral ya sering menampakkan diri. Mungkin kayak semacam kayak bayangan, mungkin orang-orang rumah mungkin sering merasakan atau melihatnya, apalagi mendengarkan sesuatu barang bergeser atau jatuh yang di luar nalar ya. Kalau saya bilang memang saya lihat itu unsur gaib ya, kebanyakan ya, karena dia udah menderita ya cukup lama ya. Dia merasakan penderitaan dia setiap malam Jumat itu kayak semacam dia rasakan kayak semacam dikejar-kejar atau mungkin ada sesuatu yang terjadi di badan dia. Dia sudah merasakan cukup lama. Nah, pas energinya positifnya sudah habis ya, dan di situ adalah puncaknya dia punya raga tubuhnya itu keluar, jadi kalah. Makanya dari situnya dia meninggal secara kayak tidur. Ya, sebenarnya kalau saya lihat untuk rumahnya itu, untuk warna-warnanya itu agak kurang terang. Ya, kenapa saya bilang agak kurang terang?
Karena kan makhluk-makhluk astral itu sering banget, seneng banget hitungannya bangunan yang lembab dan juga untuk cahaya lampu ya kurang terang. Nah, itu semakin betah dan semakin berkuasa. Nah, makanya dengan itu biasa rata-rata kalau rumah-rumah di sekitar sebisa mungkin kita pencahayaan lampu harus terang. Ya, apalagi untuk rumah yang lumayan besar, itu penerangan itu paling penting. Barang-barang yang disuka ya sama makhluk-makhluk astral ya yang sering sebagai tempat tinggal, itu bisa dibilang dengan patung-patung itu paling senang, boneka gitu itu senang ya untuk makhluk astral, lukisan juga dia paling senang ya, dan juga untuk barang-barang antik itu adalah tempat, bisa bilang tempat tinggal yang paling dia suka. Dan juga jangan salah juga, tanaman juga mereka juga ada suka yang bergetah. Nah, jadi sesekali menghindar atau jangan menanam di dalam rumah ya yang tanaman bergetah, karena itu adalah tempat yang paling suka dihuni sama makhluk astral. Kalau untuk rumah yang cukup udah tua ya, itu boleh sesekali-sekali di blessing atau didoakan ya. Jadi biar kita huni nyaman ya, enak dan juga tidak diganggu. Buat ya teman-teman atau mungkin sekitarnya hitungannya ya ingin memasukin rumah baru bekas atau lama hitungannya, paling enggak kan kita harus melakukan ritual atau mungkin kita bilang selamatan ya, selamatan dulu ya, makanya biar kita nggak diganggu ya, apalagi yang mempunyai orang tua atau bayi ya masih kecil hitungannya, soalnya kan kalau bayi itu agak sensitif ya, bisa lihat hitungannya kan ya rata-rata. Nah, harusnya kita harus agak selamatan, itu paling penting.